Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini tentang hukum onani. Apa yang dimaksud dengan onani adalah ikhraju mani biyadihi au biyadi ghairihi, mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri atau dengan tangan orang lain. Pelaku perbuatan ini termasuk orang-orang yang melewati batas. Maka salah satu tanda orang mukmin diantaranya suka menjaga farjinya atau kemaluannya dari hal-hal yang terlarang. Termasuk hal yang dilarang adalah istimna, mengeluarkan sperma dengan dirinya sendiri dengan tangannya maupun dengan tangan orang lain. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-29 dan ayat 30. Seperti yang telah saya bacakan tadi, maka orang yang melakukan onani adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, masih termasuk orang yang melewati batas apabila seseorang pria mempunyai istri lebih daripada 4. Nikah yang kelima adalah hukumnya zina apabila yang keempat tersebut, istri yang 4 ini masih ada tali pernikahan. Jadi bagi seseorang untuk menghindari perzinahan, untuk menghindari sebutan Allah dari orang yang melewati batas, ketika seseorang telah mempunyai istri 4 dan belum dicerai semuanya, ketika mau menikah lagi kepada istri yang kelima, salah satu dari yang 4 harus ditolak atau dicerai. Karena apa? Istri 4 lalu ingin menikah kepada istri yang kelima, maka laki-laki ini dan istrinya yang mau dinikahi itu hukumnya orang yang melewati batas, bukan pernikahan tapi ini perzinahan. Masih juga termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang at-tajawuzul had, melewati batas apabila seseorang wat'udz zakaron wal bahaim wazina, pelaku mesum lawan jenis atau pasangan sejenis, maupun melakukan perzinahan dengan manusia itu sendiri dan dengan binatang. Itulah orang-orang yang melewati batas. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, asbab nuzul surat Al-Ma'arij ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, innal aroba kanu yastamnuna fil asfar. Dulu bangsa Arab ketika jauh dari istri sedang ada di perantauan, untuk menghilangkan kegalauan dan untuk menghilangkan rasa kangen kepada istrinya, maka mereka itu suka istimna, mengeluarkan spermanya dengan diri sendiri dengan tangan sendiri. Itu hukumnya haram. Karena orang Arab melakukan hal itu, melakukan onani, maka turun surat Al-Ma'arij ayat ke-29 dan ayat yang ke-30. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu bagaimana hukum daripada onani ini? Hukum daripada onani ini adalah ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, hukum onani yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada salah satu sabda Nabi SAW, malam yastati minkumul ba'ah ayat tajawuz fa'alaihi bisaum. Barang siapa yang tidak mampu melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka untuk menghilangkan gejolak syahwat dalam dirinya, lebih baik jangan melakukan onani, tapi lebih baik dengan melaksanakan berpuasa. Karena dengan melaksanakan puasa, maka insya Allah gejolak syahwat dalam dirinya akan bisa diredam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, karena berdasarkan hadis ini berarti ulama sepakat
bahwa hukum onani adalah diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan lain yaitu qala Ibnu Jurayj sa'altu Ibnu Atha wa qala Sa'id bin Jubair adzaballahu ummatan kanu ya'basuna bimudzakarihim. Suatu ketika Ibnu Jurayj bertanya kepada Ibnu Atha, wahai Ibnu Atha, apakah hukum onani dilarang atau tidak? Maka Ibnu Atha menjawab dengan keterangan yang dikemukakan oleh Imam Sa'id Az-Zubair. Kata Imam Sa'id Az-Zubair, azzaballahu ummatan kanu ya'basuna bimudzakirihim. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa suatu umat apabila umat tersebut sering mempermainkan kemaluannya atau sering mempermainkan zakarnya atau parjinya dengan hal-hal yang dilarang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Madhab Imam Syafi'i melarang onani ini karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang sangat dahsyat. Qala Abu Hanifah wa Ahmad summa yubahu idza khafa ala nafsihil fitnah walidzalika yubahu fil istimna biadi imraatihi lakin qala ma'al karohah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, hukum onani ini diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang mengeluarkan spermanya dengan dirinya sendiri untuk menghilangkan fitnah. Fitnah di sini adalah apabila mereka tidak melakukan istimna atau onani, mereka akan melakukan zina dengan perempuan yang lain. Untuk menghindari hal itu, maka Abu Hanifah dan Imam Ahmad memperbolehkan daripada melakukan perzinahan dengan istri orang lain dengan lain mahram, maka diperbolehkan ada keringanan melakukan onani, mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri, itu tidaklah dilarang. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu bagaimana kalau seseorang itu mengeluarkan spermanya dengan tangan istrinya? Maka hal ini adalah diperbolehkan tapi hukumnya makruh. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu batalkah ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa melakukan onani? Bagi seseorang yang melakukan onani dalam keadaan berpuasa, ini membatalkan puasa. Karena apa? Ada keterangan dalam kitab Kifayatul Ahyar yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Damsyiki wa ulama Itasyi'il Hijri. Dalam Kifayatul Ahyar yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni mengatakan, waladzi yubtiru bihi shaim, adapun sesuatu yang bisa membatalkan puasa diantaranya al-wat'u, bersetubuh di siang hari, pil parji, terhadap parji, wal injal mim mubashiratin, dan mengeluarkan sperma dengan cara disentuh. Ketika seseorang sedang melaksanakan puasa Ramadan di siang hari ataupun puasa sunat, melakukan hal onani ini di siang hari, maka hukumnya batal puasa. Karena apa? Mengeluarkan sperma dengan dirinya sendiri atau dengan tangan orang lain dengan cara disentuh-sentuh, maka hukumnya haram dan membatalkan puasa. Adapun wa amma idza anjala bil fikri awil ihtilam la khilafa annahu la yabturu. Tapi apabila ada seseorang mengeluarkan spermanya ini karena terlalu menghayal, lalu ketika menghayal membayangkan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada misalkan seorang pemuda yang membayangkan temannya sedang berpengantin baru, sedang berbulan madu, sehingga dibayang-bayang dan dihayal, sehingga karena menghayal akhirnya orang tersebut dalam keadaan berpuasa keluar sperma, maka itu tidak membatalkan puasa, dengan catatan keluar spermanya ketika menghayal tidak disentuh dengan tangannya tapi dengan sendirinya.
awil ihtilam, atau mengeluarkan sperma saat melaksanakan ibadah puasa sunat maupun wajib di siang hari dengan cara bermimpi, la khilafa annahu la yabturu. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa seseorang mengeluarkan sperma karena hayalan dan karena mimpi tidaklah membatalkan puasa. Adapun keluar sperma dengan cara onani, dengan cara disentuh, maka itu adalah hukumnya membatalkan puasa. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebutan manusia yang melampaui batas, yaitu melakukan zina dengan manusia itu sendiri, dengan hewan, ataupun seorang pria menikah kepada istri yang kelima dengan catatan istrinya yang 4 yang masih sah ada hubungan pernikahannya. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan onani yang dilarang menurut madhab Imam Syafi'i, karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu azab dan siksa kepada bangsa atau suatu kaum yang mempermainkan dakar-dakarnya, yang mempermainkan kemaluannya untuk hal-hal yang dilarang. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Ahmad diperbolehkan hukumnya wenang apabila daripada melakukan hal-hal perzinahan dengan perempuan lain. Khudz ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.